welcome to Collections Property of Nawan Family Channel. Um, Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Pada hari ini mau kasih lihat ini waktu di musim pruning di winter season gitu. Ini seharusnya ini di bulan September ya. Seharusnya tuh udah pada selesai semua. September pertengahan apa ya? Ini last minute apa namanya yang punyanya itu manajer kita, dan manajer itu kasih tahu kita gitu. Kita kan hari itunya pagi kita ngerjain dropping wire dropping, terus dipanggil sama manajer kita, can I bring your crew, get join on, get this bonus to cut the new block vinyat yang baru dibeli dengan dia gitu. Ini sekitar ada berapa ya, 10 atau 11 ribu pohon gitu deh. Jadi ini yang existing punya gitu, yang udah ada gitu, dan ini udah di market sekitar berapa ya, 1 atau 2 bulan gitu deh. Kita juga sering lewatin tempat itu gitu loh, karena arahnya deket-deket daerah situ juga gitu. Karena kita ada 2 manajer, di mana mereka berdua yang manage beberapa vineyard gitu loh ya, di Blenheim, di kotanya, di Marlborough region. Itu ada di Randwick, ada di Fairhall, ada di mana lagi ya, ada di kota, di tempat-tempat ya, banyak sih di kota-kota semua gitu lah ya. Dan ini dia baru beli vinyatnya gitu. Ini campuran, ada yang Pinot Noir sama yang Sauvignon Blanc. Nah ini mereka ini kita yang lagi kerja saat ini nih, yang ini nih, ini adalah spur pruning ya. Ini tekniknya beda dengan cara kayak pruning biasa gitu, dimana dia ada mungkin tuh situ tuh ninggalin 3 atau 4 buds, jadi kayak 1, 2, 3, 4 basil gitu lah ya, dari bawah untuk ke atasnya gitu tuh. Dan juga mesti agak tidy gitu loh. Dan ini cuma untuk dipotong dulu aja, habis itu ditarik manual, bukan pakai mesin ya. Jadi kadang tuh terserah kita sih bagaimana untuk bisa tarik itu ranting-ranting yang sudah dipotong dari pohonnya, asalkan tuh di bawah tuh yang diirigasi tuh, yang pipa warna hitam tuh, itu adalah pipa untuk air, water irrigation gitulah ya. Dan itu kalau misalnya untuk lagi itu kan dipotong atau rumputnya tuh, dan juga tuh nanti di sweep juga tuh di bawah pohonnya tuh, di bawah irrigationnya gitu, irigasinya kata itunya. Tapi kadang-kadang tuh nggak bisa, dan itu mesti rapi gitu loh. Jadi mau nggak mau sih, kalau mau lebih cepat kayak begini nih, kayak potong cepat gitu ya, asal potongannya bagus gitu, asal potongannya bagus. Tapi nanti belakangan tinggal dibersihkan tuh yang ranting-ranting ada di bawah tuh, yang berserakan di bawah pipa air. Jadi mesti tidy lah gitu ya, karena kalau misalnya itu nanti ada yang nyangkut atau yang bagaimana, dan si manajer dia nggak mau yang nggak tidy, dia maunya tidy punya gitu loh ya. Dan ini kerjaannya tuh seharusnya bulan-bulan September awal ya, ini udah mau pertengahan gitu loh. Jadi kita masih berlanjut ya, puji Tuhan sih ya, kerjaan kita nggak bakal nggak menolak kerjaan gitu ya. Jadi ya bersyukur ada kerjaan tambahan gitu. Dan kita sudah selesai untuk potong, pruning, ada lagi tambahan gitu loh, tambahan. Jadi ya, dan juga ini dikasih untuk kita untuk menjaganya juga gitu, untuk semua musim gitu, dari musim pruning di musim winter, nanti juga di musim summer. Dan
manajer kasih tahu ke kita dia akan keep yang Sauvignon Blanc yang potongan itu biasa, pruningan biasa, yang saat ini kita kerja ini stop pruningnya. Nanti tahun depan sehabis harvest dia mau cabutin semua gitu, dia mau ganti dengan yang cara Sauvignon Blanc punya yang biasa gitu. Jadi itu ada project lagi di mana tahun depan setelah di harvest yang pernah dibilang sebelum itu sekitar harvest akhir atau mungkin akhir kali ya, Februari atau tengah Februari lah gitu, sampai paling mentok paling itu bulan Mei. Banyaknya sih orang karena setiap day-nya tuh beda-beda. Mereka tuh ada yang early harvest, ada yang pas itunya, karena mereka juga tuh nggak sembarangan ya ini buah udah gede, udah siap, enggak. Jadi tuh mereka akan hire kayak nutrition sampel gitu loh ya. Jadi di mana tuh mereka akan masuk ke random row dan mereka akan cobain buahnya gitu. Dia ngambil sampel, yang ambil satu bunch buahnya, dan mereka akan cek level gulanya gitu. Kalau nggak salah sih 17 blik ya, kalau nggak salah tuh berapa gitu, sekitar 16 sampai 17. Kalau misalnya di bawah 12 atau 13 atau berapa gitu, itu belum siap. Jadi mereka belum bisa harvest gitu loh ya. Ini misalkannya ada 100 row gitu, misalkannya contohnya ini cuma hypothetically aja gitu ya, 100 row, dan mereka tuh bakalan masuk ke yang random row-nya gitu. Misalkannya masuk ke row sekitar 30 atau ke 70 atau yang ke berapa, dan ke bay berapa. Jadi itu bay itu maksudnya itu dari satu pos ke pos namanya bay. Ada 4 pohon, ada 5 pohon, 3 pohon. Nah mereka tuh masuk random, ambil sampel aja gitu loh ya. Jadi misalkannya hari ini mereka ngambil contoh di row 30 di bay yang ke 10 misalkannya, ini contoh aja ya. Terus kedua sampel lagi mereka ngambil lagi di row 25 atau di row 40, masuk lagi mereka ngambil di bay pos ke berapa, mereka ambil semua gitu, mereka cobain, dites gitu loh. Dicek ada berapa blik. Kalau misalkan sudah di targetnya itu, nah itu baru mereka besoknya atau beberapa hari kemudian harus di harvest. Itulah prosesnya untuk harvestnya gitu. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Ini juga baru ya kita tahu sudah berapa tahun gitu. Ini kayak pelajaran juga untuk kita yang jadi kerja juga, dan ini sekedar kayak pengetahuan aja gitu prosesnya, untuk sebelum nggak sembarangan aja gitu. Itu ada pohon anggur, pohonnya udah siap, udah gede-gede gitu, enggak juga, karena mereka mesti cek level untuk gulanya. Jadi kalau misalkannya udah nih ya, udah gede gitu, tapi itu belum siap, terus kena hujan, nah ini juga mesti was-was juga mereka, karena kalau misalnya kayak gitu takutnya ada botrytis, ada disease. Jadi mereka mesti drop, harus dibuang buah-buahnya gitu yang ada yang kena busuk-busukannya gitu. Karena mereka tuh habis disemprot, di spray, nah takutnya nanti kalau misalnya itu nggak di fruit dropping gitu bakalan nyebar gitu. Satu ban saja gitu misalnya nyebar, ada yang busuk dia bisa nyebar satu row, itu cepat itu nyebar gitu. Itu mereka tuh mau nggak mau mesti, kalau belum siap misalkannya 17 tapi mereka masih ada di poin 8 gitu, itu belum siap. Nah mereka buru-buru buang yang kena infeksi aja gitu, yang kena disease nya gitu, buru-buru buang, kalau nggak hancur semua gitu. Jadi ya prosesnya agak beda lagi gitu untuk harvest. Beda lagi untuk kerjaan ini, dimana yang teman-teman lihat nih ya, pohonnya nih, ini mesti dia kalau nggak salah sih 4 batch Daiso dari bawah gitu ke atas, dan itu nggak mau ada di bawah, mesti rapi juga gitu, mas sembarangan potong aja, enggak. Ini ada tekniknya juga tuh kayak gitu tuh. Jadi 1 atau 2, 3 gitu loh. Di bawah juga mesti bersihkan. Terus ini juga pohonnya, karena nanti kalau udah berkembang, udah mulai besar,
terus berbunga juga. Jadi mesti rapi juga gitu loh, nggak sembarangan main potong, asal potong aja gitu. Dan semua kerjaan yang untuk di pohon ini, di Pinot pruning namanya ini, dan yang untuk di Sauvignon Blanc yang pruning biasa aja, dan juga pruning juga beda lagi. Ada lagi yang namanya climate cuts, itu yang hanya untuk tarik ranting yang udah dipotong-potong, nggak pakai manual yang tenaga kerja gitu untuk tarikin semua gitu, itu pakai mesin ya. Itu namanya climate cuts. Jadi seperti di video sebelumnya juga ada di video lain dimana kasih lihat contohnya gitu ya. Jadi dari depan row dan di belakang sekitar 4 atau 5 pohon kita full cut ya. Itu jadi kita potong 4 atau 5 pohon atau 6 pohon lah gitu ya, kita potong terus kita tarik juga manual. Nah di tengah-tengahnya itu dimana kita tuh harus cuma potong headnya aja, nggak full cut gitu loh. Dan yang ada dia punya kain itu yang ada di wire itu nggak dipotong ya, jadi cuma di headnya aja gitu di bawah, dan tinggalkan berapa, misalkan tinggal 4 untuk diikat, tinggalin 6. Nah ya, jadi cuma potong tinggalin 6, dan lain cuma potong tek ya. Dan juga tuh mesti di unhook dia punya wire gitu yang ada di pakunya gitu. Jadi untuk nanti kalau dicopotin pakunya gitu di wire gitu, supaya nanti kalau misalnya ditarik ke mesin keangkat semua ya. Dan itu juga tekniknya ada lagi, nggak sembarangan juga kalau saya kerja kayak gituan. Itu dimana mereka harus unhook dan juga potongannya itu mesti sesuai gitu, nggak sembarangan potong aja terus banyakan cuma cekat gitu. Itu juga nggak baik karena takutnya nggak bersih, ketinggalan gitu loh sampah-sampahnya gitu. Jadi lama lagi untuk orang yang pengikatnya gitu, untuk rappersnya gitu ya. Emang jadi agak beda gitu cara untuk potongannya. Dan untuk pekerja berikutnya yang untuk pengikatnya gitu, misalnya kita mengerjakan di blok vinyet yang dimana climate cut gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu nih sebelum kita mulai kerja, ini untuk potongan apa, climate cut kita mesti tahu apa yang dibutuhkannya gitu. Dan kalau misalkan seperti kayak begini beda lagi gitu ya. Dan ini cuma kasih lihat enak kayak gini nih, cuacanya nggak panas, mendung. Jadi kita tuh nggak kena matahari, soal matahari. Kalau ada mataharinya satunya panas banget, aduh capek deh. Ini contoh aja dari pekerja lainnya, dari belakang kita bisa lihat tuh ya, dia dari ngerjain. Saya sih pakai loper gitu, dia pakai sekitir pohon gunting yang pendek gitu, terus tarik pakai tangan, pegel deh tuh. Ya. Dan ini ya seperti dibilang tadi masih ada di daerah kota sih ya, mungkin sekitar 15 menitan lah ya, tapi nggak terlalu jauh juga dari kota. Jadi ya pada kita kerja di Sedan atau di Wairau Valley atau di mana tuh agak jauh dari tempat tinggal kita di kota. Jadi pilihan tuh kerjaan tuh blok vinyetnya yang ada di kota-kota, jadi lebih dekat untuk cepat pulang juga untuk pergi ke pekerjaan gitu loh ya. Jadi ini ini row yang selesai ya. Loper kalau misalnya kita nggak hati-hati kita bisa hilang di tengah-tengah, makanya sengaja taruh di depan row, tancepin di atas pos, jadi bisa tahu ada di mana lopernya. Kadang juga lupa gitu, di mana loper nih. Kadang-kadang kan kalau itu kan kita main taruh sembarangan aja gitu, kita nggak lupa gitu loh. Jadi kalau itu entah taruh di atas wire gitu di kawatnya, atau di ujung row tancepin di pos, jadi lebih aman, jadi bisa tahu ada di mana gitu ya. Jadi kalau di bawah tuh jadinya susah kalau ada di bawah gitu, tinggal gitu aja gitu ya. Dan teman-teman yang ada yang nonton ini, kalau ada pertanyaan apapun juga don't be shy lah ya untuk komen.
Dan juga jangan lupa di subscribe juga kalau di YouTube channelnya Nawan Family Channel, atau di TikTok juga Nawan Family Channel. Dan juga jangan lupa untuk di share kalau kalian mau share. Dan selamat enjoy aja lah sama video klipnya ya. Semoga ini bermanfaat videonya, dan bisa tahu juga gitu kerjaannya kayak bagaimana dari musim apa ke musim apa, dan prosesnya untuk bagaimana untuk pruningnya atau untuk harvest atau bagaimana. Soalnya nanti juga bakalan upload juga video-video lain dari musim ke musim, musim summer ke musim dingin, dan juga dari beda-beda waktu ya. Jadi perawatan untuk ini, untuk itu, dan juga dari yang baru untuk tanam juga. Jadi beda-beda semua gitu ya. Jadi kalau ada tanya apapun juga jangan lupa di like dan juga subscribe juga lah ya. Jadi bisa tahu misalkannya kalian semua teman-teman pengen tahu bagaimana kerjaannya ya, tahu semua gitu. Jadi ya sekian untuk saat ini juga. Jangan lupa ya nonton sampai habis aja sih, karena videonya agak lumayan lama, 15 menitan atau 15 menit gitu lah ya. Dan video lain juga ada yang setengah jaman juga gitu. Jadi bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mungkin mau bekerja juga di negara Australia atau di mana gitu, karena semua negara beda-beda juga gitu untuk kerjaan di perkebunan anggur. Jadi ya beda-beda, dan ini yang saya tahu gitu ya, kerjaan di vineyard yang berada di New Zealand. Dan ya pengalaman ada, tapi setiap itu beda-beda semua gitu. Misalkannya yang punya perkebunan anggur mau mintanya ini, kita mesti follow apa yang mereka inginkan gitu ya. Jadi untuk saat ini ini video saya. Terima kasih sudah nonton, dan sampai jumpa untuk berikut videonya. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Johan Sehat.